Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you, my great students? I hope you always be fine and always be healthy. Yeah, all my students, today we are going to learn about the way to do salat. Cara salat. But now we are going to learn about salat berjamaah. How to do salat berjamaah. Ya, jadi salat berjamaah itu adalah salah satu perintah dalam Islam, ajaran dalam Islam sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Gerakannya seperti apa? Ya, ada tata caranya. Kalau salatnya tetap sama, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi untuk salat berjamaah ada beberapa hal yang harus dipahami. Tata cara yang harus dilakukan, yang pertama, hendaknya sebelum sholat berjamaah kita mengumandangkan azan. Azan dikumandangkan terlebih dahulu sebagai seruan untuk muslim atau orang-orang Islam melakukan sholat. Setelah azan, ngapain lagi? Yang kedua, setelah kita azan, maka kita menunggu orang-orang untuk datang ke musola, ke masjid, berkumpul. Ketika sudah berkumpul, maka dikumandangkan iqomah. Iqomah bagaimana? Ya, iqomah seperti biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, itu. Kemudian setelah iqamah bagaimana? Iya, imam berdiri paling depan, lalu imam menghadap ke makmum. Makmum itu yang mengikuti sholat berjamaah. Nah, ngapain imam berdiri terus menghadap ke makmum? Untuk merapikan barisan. Jadi lurus, rapat, dan rapih, ya. Lurus, rapat, dan rapih. Biasanya imam akan mengatakan sawu sufufakum wa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah, gitu, atau min tamamis shalah. Jadi setelah itu baru sholat berjamaah bisa dimulai. Mulainya bagaimana? Imam terlebih dahulu takbiratul ihram. Nah, yang perlu diingat, kalau imam takbiratul ihram, kita jangan mendahului. Jadi imamnya belum takbir, kita udah takbir duluan. Nggak boleh. Tapi setelah imam takbir, baru kita takbir. Allahu Akbar, baru kita takbir Allahu Akbar. Itu ya. Kemudian ada hal yang perlu diketahui terkait sholat berjamaah. Apa itu? Pembacaan surat Al-Fatihah saat berjamaah. Siapa yang baca? Semuanya baca. Tapi karena berjamaah dipimpin oleh imam. Nah, imamnya itu membaca surat Fatihah ada dua cara. Untuk rakaat pertama dan kedua itu dibacanya jahar atau nyaring atau jahron. Adapun rakaat ketiga dan keempat itu siron, lirih. Tapi ada sholat-sholat tertentu yang rakaat pertama dan keduanya itu dibaca jahar, ada juga yang dibaca sirun. Ada yang dibaca keras, nyaring, ada yang dibaca lirih. Gimana sih nyaring? Ya kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya. Kalau yang sirun ya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, begitu ya. Nah, sholat apa aja sih? Kalau dalam sholat wajib ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kelima sholat ini tata cara membaca Al-Fatihahnya khusus di rakaat pertama dan kedua adalah sebagai berikut. Kalau salat subuh dibaca jahar. Salat subuh berapa rakaat? Ayo. Jangan bilang salat subuh
4 rakaat. Salat subuh itu 2 rakaat. Nah, dibaca jahr rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi keras ya. Kalau salat zuhur sama asar itu rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kalau maghrib sama isya itu rakaat pertama dan keduanya dibaca keras, dibaca nyaring. Seperti yang Mister contohkan tadi. And then kalau sholat sunnah bagaimana Mister? Kalau sholat sunnah, iya, itu tetap jahar. Beberapa sholat nih, ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa. Istisqa itu ketika kita dalam keadaan kekeringan yang berkepanjangan dan susah sekali mendapatkan air, kita memohon hujan, itu istisqa. Sholat tarawih, sholat witir. Nah, itu dibaca keras, imamnya membaca keras. Oke, terus posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Tolong diperhatikan ya. Posisi imam dan makmum ketika melakukan sholat berjamaah. Ada yang pertama, kalau sholat berjamaahnya itu hanya 2 orang, laki-laki semua, atau 2 orang perempuan saja, maka posisi makmum itu seperti ini. Nah, dan imam seperti ini. Ini imam, yang ini makmum. Sebelahan, tapi makmumnya mundur sedikit. Di sebelah mana? Di sebelah kanan. Jangan kebalik ya. Jangan di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Nah, kalau makmumnya perempuan, imamnya perempuan seperti itu juga. Makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki seperti itu juga. Oke, kemudian kalau yang sholat berjamaah itu adalah 2 orang, yang terdiri dari 2 orang, yang satu makmum dan satu makmumnya perempuan. Jadi beda ya, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Itu posisinya begini, nak. Oke, look at this. Nah, jadi depan belakang. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tadi agak sebelahan tapi mundur dikit. Nah, kalau perempuan makmumnya imamnya laki-laki, di belakang lurus ya, nggak usah nyerong, nggak usah geser, tapi lurus. Kemudian kalau sholatnya itu ada 2 laki-laki dan 1 perempuan, jadi 3 orang nih. Yang satu imam laki-laki, terus makmumnya laki-laki 1, kemudian ada perempuan. Perempuannya itu lebih dari 1 atau lebih dari 1 lah. Itu posisinya begini, nak. Nah, imamnya di depan, makmum laki-laki di sebelah kanan agak mundur sedikit. Nah, yang perempuan di mana? Di belakang lurus laki-laki. Ini kalau cuma 3 orang ya. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Kalau ditambah lagi sama 1 perempuan, jadi di sebelah kanannya seperti ini. Nah, kalau ditambah lagi perempuan lagi di sebelah kiri. Nah, nanti kalau tambah lagi di sebelah kanan juga ya. Oke, terus di sebelah kiri lagi. Sekarang kalau sholat berjamaahnya ada laki-laki 2 orang atau lebih, jadi semuanya laki-laki nih ya. Kalau semuanya laki-laki, posisinya seperti biasa yang kalian lihat. Imamnya di paling depan, di barisan belakang ini. Nah, jadi kan ini 3 orang nih. Yang di belakang imam lurus, terus di sebelah kanan dulu. Ingat-ingat di sebelah kanan dulu, baru di sebelah kiri. Nanti nambah lagi ya di sebelah kanan, nambah lagi di sebelah kiri. Pokoknya sampai softnya penuh, barisannya penuh. Oke, sekarang kalau makmumnya itu ada beberapa laki-laki dan beberapa wanita, 2 atau lebih, maka posisi makmum laki-laki itu ada di belakang imam. Nah, posisi makmum perempuan ada di belakang makmum laki-laki. Seperti ini ya, nak. Nah, ini imamnya di depan sendiri, terus makmum laki-lakinya dia naik di yang kedua. Nanti kalau ada lagi di belakangnya lagi ya. Terus kalau perempuannya di mana? Nah, di belakangnya lagi. Ya. Itu kalau makmumnya banyak. Terus sekarang kalau di dalam jamaah itu ada laki-lakinya, ada anak-anaknya. Nah, kalau ada anak-anaknya gimana? Kayak gini. Nah, ini imamnya yang dewasa,
Terus dilanjutkan di saf kedua. Barisan kedua siapa? Nah, makmum laki-laki dewasa. Di selanjutnya, kalau masih ada makmum laki-laki dewasa ya di belakangnya lagi. Tapi kalau udah nggak ada, tinggal anak-anak. Iya, nah masuk anak-anak di saf berikutnya. Ini anak laki-laki ya, yang warnanya warnanya agak grey dikit. Terus kalau perempuan itu gimana? Nah, anak-anaknya dulu di depan, baru di belakangnya ibu-ibunya yang dewasa ya. Kemudian kalau sholat jamaahnya semuanya itu perempuan, boleh nggak sih Mister? Boleh. Kalau semuanya itu perempuan dalam satu rumah, semisal adanya perempuan semua, atau di asrama semisal isinya perempuan semua, gimana sholatnya? Begini nak. Nah ini imam di paling depan sendiri ya, di barisan paling depan. Terus makmumnya di mana nih perempuan? Nah, makmumnya itu di barisan pertama, pokoknya di barisan pertama itu lurus dengan imam. Imamnya agak maju sedikit seperti sholat yang dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Nah, terus di sebelahnya tuh perempuan, makmum semua di belakang juga makmum semua. Ya, ada yang seperti ini, ada juga yang lurus. Lurus jadi imamnya tuh lurus sejajar. Nah, kenapa kok Mister pakai yang ini? Karena biar membedakan, to differentiate, iya, untuk membedakan antara imam dengan makmum, ya, between the imam and the follower. Oke, sekarang jangan lupa yang namanya sholat jamaah itu harus lurus, rapat, dan rapih seperti yang Mister jelaskan tadi. Biar apa? Biar sholat jamaah kita jadi sempurna. Ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, dan aku melihat semua laki-laki yang saling mendekatkan antara pundak dengan pundak, mata kakinya dengan mata kakinya. Nah, jadi pundaknya nempel, mata kakinya juga nempel, mendekatkan. Pokoknya rapet, lurus, ya. Jangan sampai mencong-mencong zigzag, tapi lurus, ya. Oke. Terus keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, ini keutamaan mendapat pahala 27 derajat lebih tinggi daripada kita sholat munfarid, daripada sholat sendirian. Itu lebih banyak pahalanya, derajatnya lebih tinggi. Oke, kemudian kita jadi disiplin sama waktu. Yang namanya sholat jamaah kan udah jelas tuh waktunya ya. Jadi kita disiplin, latihan disiplin dengan waktu. Terus, nah ini yang sosialnya. Kenapa kok sosial? Karena berkaitan dengan sesama manusia. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Iyalah ketemu terus di masjid salaman. Kalau sekarang kan pandemi belum boleh ya. Kalau udah nggak pandemi lagi nanti ya ketemu salaman, assalamualaikum. Sebelum jamaah berangkat ketemu sama teman, sama orang lain, nah ngobrol, jadi mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, membina kerukunan hidup, jadi rukun, orang jamaah ketemu terus saling berbicara dan sebagainya, itu menimbulkan rasa saling menghormati, jadinya rukun. Nah, terus yang ketiga apa? Menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara sesama umat muslim. Ada yang berbeda, ada yang warnanya gelap seperti saya, warna kulitnya, ada yang putih kinclong, ada yang warna kulitnya oranye, ada nggak ada ya. Ya pokoknya warna kulitnya berbeda, rambutnya ada yang lurus seperti saya, ada yang ikal, ada yang keriting. Nah, kemudian ada yang orang kaya, ada yang orang miskin, semuanya sama-sama sholat berjamaah, sama-sama bersujud, sama-sama tempat sujudnya sama, pokoknya semuanya itu sama ya. Jadi menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara sesama umat Islam. Okay, I think enough from me. I hope you can enjoy this video, and don't forget, stay to study. Tetap belajar meskipun kalian di rumah. Minggu depan kita akan belajar tentang tata cara berzikir dan berdoa. Jadi setelah sholat jangan langsung pelencing menghilang seperti apa? Seperti jin langsung hilang. Jangan ya. Tapi kita berzikir dan berdoa. Itu akan kita pelajari in the next meeting. So, thank you very much for your attention. Let's say alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.